Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Maidla Rasati dengan NIM 2502001020129. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Business Intelligence dengan judul Integrasi Business Intelligence dan Artificial Intelligence pada studi kasus model bisnis Sayurbox. Pertama, saya akan menjelaskan model bisnis Sayurbox dan sistem informasi yang sedang berjalan. Sayurbox adalah platform agritech yang menghubungkan petani lokal langsung dengan konsumen akhir, memotong rantai distribusi tradisional. Sistem informasinya mencakup 3 aliran utama, yaitu pemesanan pelanggan, manajemen rantai pasok dari petani, dan operasional pengiriman, seluruhnya terintegrasi dalam satu platform digital. Untuk karakteristik model bisnisnya ada di direct to consumer, memotong tengkulak atau distributor nasional, produk fresh atau perishable, sensitif terhadap waktu dan kualitas, hub and spoke fulfillment, gudang sentral menyortir dan mengemas. Kemudian ada multisisi, dari petani, konsumen, dan kurir dalam satu platform digital, serta data transaksi dan operasional terekam real time di database. Kemudian ini adalah diagram alur sistem informasi Sayurbox dari petani sampai ke mitra. Untuk 4 lapisan sistem informasi Sayurbox yang sudah berjalan, ada lapisan pertama, platform inti, berupa konsumen membuka aplikasi, kemudian memilih produk dari katalog, kemudian masukkan keranjang dan check out, kemudian sistem pembayaran. Ketiga modul terhubung horizontal dalam satu platform. Lapisan kedua ada operasional, pesanan dikonfirmasi, kemudian diteruskan ke manajemen gudang untuk disortir, kemudian penjadwalan rute dan kurir, kemudian tracking real time dengan notifikasi ke konsumen. Lapisan ketiga ada data dan analitik. Seluruh aktivitas tersimpan di database sentral. Modul analitik AI mengolah data untuk prediksi permintaan. Hasilnya menjadi umpan balik ke manajemen, katalog, dan stok. Untuk lapisan keempat, integrasi eksternal. 3 kunci payment gateway dari virtual account, kartu kredit, dompet digital, kemudian mitra logistik, dan portal petani untuk manajemen supply. Untuk implementasi business intelligence dan artificial intelligence pada proses transaksi dengan customer, untuk AI yang digunakan menggunakan model klasifikasi atau random forest gradient boosting untuk fraud dan anomali detection pada transaksi, serta collaborative filtering untuk rekomendasi produk saat checkout. Data yang dianalisis berupa riwayat pesanan, pola pembayaran, waktu transaksi, lokasi pengiriman, kombinasi produk yang sering dibeli bersama. Kemudian untuk output AI-nya berupa skor resiko fraud per transaksi dari skala 0 sampai 100, kemudian daftar produk rekomendasi sering dibeli bersama yang tampil di halaman checkout. Kemudian masuk ke dashboard, disimpan di database sentral, tampil di dashboard eksekutif pada metrik conversion rate dan chart abandonment. Transaksi berisiko tinggi otomatis di flag ke manajer operasional. Kemudian bantuan keputusannya, di tim bisa mengetahui kombinasi produk untuk dibundling dalam promo. Transaksi mencurigakan bisa ditahan sebelum diproses ke gudang. Untuk di proses produksi, AI yang digunakan adalah time series forecasting berbasis gradient boosting atau XGBoost untuk memprediksi demand per SKU per hari per minggu. Data yang dianalisis berupa riwayat penjualan per SKU hari dalam minggu, cuaca atau curah hujan mempengaruhi panen dan permintaan sayur, musim panen, promosi berjalan, hari libur atau event lokal. Output AI-nya berupa prediksi permintaan per SKU untuk 3-7 hari ke depan, ditambah kuota kebutuhan pasokan yang dikirim ke portal petani mitra. Masuk ke dashboard, ditampilkan berdampingan dengan stok aktual di dashboard manajemen operasional,
kolom prediksi demand AI versus realisasi pada kartu SKU stok menipis. Memberi bantuan keputusan, manajer gudang menentukan jumlah order ke petani lebih kuat, mengurangi waste, target kurang dari 5%, dan risiko stock out pada SKU kritis. Untuk di proses distribusi, AI yang digunakan yaitu algoritma optimasi rute atau vehicle routing problem ditambah model prediksi ETA berbasis riwayat waktu tempuh. Untuk data yang dianalisis berupa lokasi gudang dan alamat tujuan, volume pesanan per zona, kondisi lalu lintas, kemudian kapasitas armada dan waktu pengiriman sebelumnya. Output AI-nya berupa urutan rute optimal per kurir, estimasi waktu tiba atau ETA yang lebih akurat, dan prediksi resiko keterlambatan per zona pengiriman. Masuk ke dashboard, ditampilkan di dashboard manajer operasional pada tabel status pengiriman per zona, kolom on time persen dihitung dari prediksi AI versus aktual dengan status RAG otomatis. Bantu keputusan, manajer bisa realokasi kurir ke zona berisiko tinggi, misalnya keterlambatan sebelum masalah membesar. Untuk di proses layanan konsumen, AI yang digunakan untuk NLP Classification Model atau Intent Classifier untuk chatbot dan kategorisasi keluhan otomatis. Model churn prediction dari histori interaksi CS. Data yang dianalisis berupa teks keluhan masuk, bisa melalui chat, email, atau dari aplikasi, kategori historis keluhan, waktu respon, dan rating kepuasan sebelumnya. Untuk output AI-nya berupa kategori keluhan otomatis, baik berupa produk rusak atau keterlambatan atau pembayaran. Jawaban otomatis FAQ, skor prioritas tiket berupa kritis atau pending. Masuk ke dashboard, CS pada kolom kategori dan status tabel antrian tiket kategorisasi dilakukan otomatis oleh AI, membentuk pie chart distribusi keluhan di dashboard eksekutif. Bantuan keputusan, supervisor CS memprioritaskan tiket kritis lebih cepat. Manajemen melihat pola keluhan untuk memperbaiki proses distribusi. Dapat diringkas untuk peta integrasi AI pada 4 proses bisnis SayurBox. Di transaksi untuk fraud detection ditambah rekomendasi produk. Di produksi ada demand forecasting menggunakan SG-Boost. Di distribusi optimalisasi rute dan prediksi ETA. Di layanan konsumen untuk NLP klasifikasi keluhan dan churn. Keempat proses terhubung ke database sentral dan modul analitik AI yang sama output setiap model menjadi input bagi dashboard Business Intelligence 3 tingkat, yaitu eksekutif, manajer, operasional, dan agen CS. Untuk rancangan dashboard, konsep dashboard report dengan AI sebagai metode analitik. Dashboard dirancang dalam 3 tahapan pengguna, dengan AI sebagai mesin analitik yang memberi angka prediksi atau rekomendasi berdampingan dengan data aktual atau business intelligence. Dashboard 1 eksekutif, KPI lintas proses, GMV, conversion rate, on time delivery, NPS, grafik tren pesanan, ditambah garis prediksi AI 7 hari ke depan. Untuk dashboard 2 di manajer operasional, ditambah monitoring gudang dan distribusi real time, kolom rekomendasi stok AI berdampingan dengan stok aktual, status zona kirim dari prediksi ETA AI. Kemudian untuk dashboard yang ketiga, agen CS, antrian tiket dengan kategori dan prioritas hasil klasifikasi AI atau auto classify. Volume tiket per jam untuk perancangan kapasitas agen. Untuk dashboard eksekutif data aktual versus prediksi menggunakan AI adalah sebagai berikut. Untuk dashboard manajer operasional dan agen CS adalah sebagai berikut. Kolom rekomendasi AI dihasilkan dari model demand forecasting atau
XGBoost bukan angka historis biasa, melainkan proyeksi kebutuhan restock 3-7 hari ke depan. Untuk agen CS, kategori tiket dikategorikan otomatis oleh model NLP atau Intent Classifier saat tiket masuk, mempercepat routing ke tim yang tepat tanpa proses manual triage. Prinsip rancangan, setiap angka bertanda AI ditampilkan berdampingan dengan data aktual, bukan menggantikan, sehingga pengguna dapat membandingkan akurasi dan membangun kepercayaan terhadap rekomendasi model. Untuk keunggulan rancangan keunggulan metode visualisasi dashboard SayurBox. Rancangan dashboard mengacu pada kerangka Stephen View Information Dashboard Design, diperkuat oleh penelitian Sarikaya et al. Pada tahun 2019, yang mengidentifikasi 3 dimensi keberhasilan dashboard berupa audience, data, dan purpose. Sebagai metode analitik berbasis AI, rancangan ini juga merujuk pada jurnal berikut. Jurnal dari Groenean dan Zakharov S. pada tahun 2024 dengan judul Introduction of AI-Based Sales Forecasting: How to Drive Digital Transformation in Food and Beverage Outlet. Studi ini menggunakan algoritma XGBoost untuk memprediksi penjualan berbasis data internal dan eksternal, baik cuaca, hari libur, dan promosi, dan menunjukkan bahwa kepercayaan manajer terhadap AI dibangun ketika prediksi ditampilkan berdampingan dengan data aktual, bukan disembunyikan sebagai proses otomatis penuh. Temuan ini mendasari prinsip visual encoding yang efisien dan interaktivitas berorientasi aksi pada rancangan dashboard SayurBox. Penjelasan 5 unggulan rancangan visualisasi pada segmentasi pengguna. Tingkat-tingkatan dashboard mencerminkan hierarki keputusan organisasi. Dashboard yang dirancang untuk semua orang sekaligus tidak efektif untuk siapapun. Yang kedua ada visual encoding efisien. Sistem warna RAG konsisten, progress bar, sparkline, dan status fill memungkinkan membaca status tanpa memperbanyak teks. Beban kognitif paling rendah. Untuk 3, di hierarki informasi, KPI kritis di atas, detail analitis di bawah, atau progressive disclosure, gambaran besar didapat dalam 3 detik pertama. Yang keempat ada interaktivitas berorientasi aksi. Elemen interaktif menjembatani saying ke doing, misalnya tombol tangani langsung pada tiket kritis di dashboard CS. Yang terakhir ada integrasi AI lintas proses. Prediksi AI berupa demand, ETA, klasifikasi keluhan ditampilkan berdampingan dengan data aktual di seluruh dashboard situasional. Awareness yang tak tercapai bila tiap proses divisualisasikan terpisah, sekaligus membangun kepercayaan pengguna terhadap AI. Studi kasus ini menggunakan algoritma XGBoost untuk memprediksi penjualan per jam pada bisnis F&B dengan mengintegrasikan data eksternal seperti cuaca, hari libur, dan event lokal. Hasilnya menunjukkan model AI mengurangi RMSE hingga 33% dan MEI hingga 31% dibanding prediksi manual manajer. Yang paling relevan untuk rancangan dashboard SayurBox adalah temuan bahwa kepercayaan manajer terhadap sistem AI dibangun ketika prediksi AI ditampilkan berdampingan dengan data historis dan estimasi manual, bukan disembunyikan sebagai proses otomatis penuh. Inilah dasar keunggulan visual encoding yang efisien dan interaktivitas berorientasi aksi yang diusulkan dalam rancangan dashboard 3 tingkatan, eksekutif, manajer, dan CS. Untuk referensi yang saya ambil pada jawaban UAS kali ini ada 2, yaitu penelitian dari Sarikaya et al. Tahun 2019 dengan judul What Do We Talk About When We Talk About Dashboard. Kemudian ada penelitian dari Groenean dan Zakharov S pada tahun 2024 dengan judul Introduction of AI-Based Sales Forecasting: Discover Artificial Intelligence. Baik, saya kira cukup untuk paparan pada kali ini. Mohon maaf untuk salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.